Di barat Yogyakarta terletak sebuah padukuhan yang tenang, sederhana, damai, hangat, dan penuh semangat. Tempat di mana kehidupan mengalir selaras dengan alam dan tradisi dijaga dalam-dalam. Selamat datang di Soromintan. Terletak di barat daerah istimewa Yogyakarta, Padukuhan Soromintan merupakan salah satu padukuhan dari 9 padukuhan yang lain yang ada di Kalurahan Sendang-Arum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Soromintan diapit oleh padukuhan lainnya yang ada di sekitarnya. Di sebelah utara, Soromintan berbatasan dengan Padukuhan Daratan 1. Di sebelah selatan, Soromintan berbatasan dengan Padukuhan Ngijon. Di sebelah timur, berbatasan dengan Padukuhan Toglengan. Dan di sebelah barat, Soromintan berbatasan dengan Padukuhan Tinggen. Nama saya Agustinus Agung Wibawa, saya Dukus Soromintan, Kalurahan Sendang-Arum, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Soromintan terdiri dari 2 dusun, Dusun Soromintan dan Dusun Kerdan. Nah, Padukuhan Soromintan itu terdiri dari 6 RT dan 3 RW. 4 RT itu di wilayah Soromintan, 2 RT itu di wilayah Dusun Kerdan. RT 1 sampai 4 itu Dusun Soromintan, RW 8 dan RW 9. Dan untuk RT 5, RT 6, RW 10 itu di Dusun Kerdan. Wilayah Padukuhan Soromintan itu meliputi wilayah pertanian dan wilayah pemukiman. Untuk wilayah daerah pertanian, terutama pertanian padi, itu luasnya kurang lebihnya sekitar 20 hektar. Dan untuk wilayah pemukiman itu diperkirakan kurang lebih sekitar 25 hektar. Untuk penduduk Padukuhan Soromintan itu kakak sejumlah 170 penduduk, dari anak balita sampai dengan lansia itu sekitar 600 jiwa. Untuk khas dari Padukuhan Soromintan itu mayoritas masyarakat di Padukuhan Soromintan itu bertani, yaitu bertani padi. Nah, untuk yang lain itu ada pegawai negeri atau PNS dan juga pegawai swasta. Untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Soromintan itu bertani dan juga ada sambilan. Di samping itu ada kerajinan bambu di Soromintan, itu terutama kerajinan besek yang ada potensi ataupun kebun di Padukuhan Soromintan itu banyak tanaman bambu untuk kerajinan besek, itu terutama yang tidak bekerja di instansi ataupun ada yang bekerja di instansi, itu sampingannya untuk anyaman bambu terutama besek. Ya, untuk tradisi di Padukuhan Soromintan itu di bulan tertentu itu ada nyekar, istilah itu untuk menghormati atau mendoakan saudara-saudara ataupun leluhur di Padukuhan Soromintan, terutama di makam itu selalu mengirim karangan bunga untuk mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal. Untuk tradisi adat di Padukuhan Soromintan, masyarakat selalu membudaya seperti itu untuk mengirim karangan bunga ataupun mengirim doa untuk leluhur-leluhur atau saudara-saudara yang sudah meninggal. Untuk kesenian jadilan itu baru 1 kali di tahun 2024, dan di tahun 2025 ini akan mengadakan juga di bulan September. Berarti itu bisa dikatakan gelar budaya kesenian di Padukuhan Soromintan. Soromintan bukan hanya sekedar nama, melainkan cerita panjang tentang masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai para leluhur. Gotong royong, tepos seliro, dan rasa kekeluargaan yang kuat menjadi fondasi yang menyatukan warga dari masa ke masa, generasi ke generasi, dan dari lintas umat beragama yang menetap di padukuhan ini. Di antara hamparan sawah, kebun, dan peternakan, masyarakat menggantungkan harapan. Sawah yang terbentang, kebun yang dijaga, memberi hasil yang cukup untuk hidup. Bagi penduduk Soromintan, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah,
tapi merawat warisan agar generasi penerus Soromintan masih bisa merasakannya kelak. Kalau potensi di Perguruan Soromintan itu mayoritas bertani padi, dan ada juga peternakan ikan, pembesaran ikan lele. Itu dikelola oleh kelompok. Dan kelompok itu kan meliputi dari warga Perguruan Soromintan sendiri. Kelembagaan di Perguruan Soromintan terutama di kelompok tani, kelompok perikanan, kelompok ternak hewan, dan juga mungkin KWT. Itu yang pertama itu kelompok tani, itu kelompok pertanian padi, itu anggotanya itu bapak-bapak, dan itu masih aktif sampai sampai saat ini, sekarang masih aktif untuk selalu mengerjakan lahan-lahan sawah di Perguruan Soromintan, terutama di wilayah bulak ataupun sawah-sawah di lingkungan Perguruan Soromintan, Dusun Kerdan dan Dusun Soromintan. Untuk KWT itu kelompok wanita tani itu mengerjakan mengutamakan pemanfaatan lingkungan pekarangan di sekitar rumah masing-masing di Perguruan Soromintan, yaitu untuk kebutuhan masing-masing, untuk kebutuhan keluarga masing-masing, tapi untuk kelompok masih baru berproses untuk mengerjakan kegiatan KWT atau kelompok wanita tani di lahan-lahan di sebelah di sebelah selatan Dusun Soromintan. Untuk kelompok peternakan itu ada kelompok peternakan kambing, itu masih aktif juga. Itu dikelola masing-masing kelompok. Itu untuk sentra, kandang ataupun tempat untuk kelompok peternak kambing itu memang tidak ada, tapi dikelola di tempat masing-masing anggota. Nah, untuk hasil pertanian, terutama pertanian padi, itu didistribusikan kepada pengepul. Pengepul bisa dijual dengan gabah yang basah ataupun gabah yang sudah dijemur atau kering. Itu ada pengepul sendiri untuk mengambil ataupun membeli hasil tanaman padi dari kelompok ataupun warga Perguruan Soromintan yang mayoritas bertani padi. Terus untuk kelompok ikan itu hasil penjualan itu didistribusikan kepada pengepul, soalnya pengepul sendiri itu membutuhkan banyak lele-lele untuk didistribusikan kepada penjual-penjual ataupun restoran yang ada di restoran besar ataupun yang di warung-warung kecil pinggir jalan, atau bisa dikatakan warung pinggir jalan itu pecel lele ya. Terus untuk KWT itu masih berproses untuk memproduksi hasil tanaman KWT, terutama tanaman-tanaman hortikultura. Untuk program pembesaran ikan lele, terutama di kelompok lele, itu kan namanya kelompok itu kelompok Tegan Mina di Perguruan Soromintan. Nah, itu dalam waktu satu kali panen itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 4 bulan sekali panen. Dan itu bergilir, soalnya kan kelompok ikan lele itu mempunyai kolam sejumlah 70 kolam. Itu lokasi di sebelah barat Perguruan Soromintan, lokasinya di tanah engkok ataupun tanah kas desa, itu menyewa setiap tahunnya. Dan hasilnya ya cukup lumayan lah untuk menambah-nambah kebutuhan hidup di keluarga masing-masing, terutama anggota kelompok ikan lele. Di Soromintan, tidak hanya tanaman olahan tani yang memiliki nilai. Bambu contohnya, bukan hanya sekedar tanaman yang tumbuh di tepian pekarangan atau di belakang rumah, ia adalah sumber daya, sekaligus bahan yang diolah dengan tangan-tangan penuh sabar, rajin, dan ketelitian. Di tengah arus modernisasi, besek dari Soromintan tetap bertahan. Ia bukan hanya sekedar produk, tapi identitas. Identitas sebuah dusun yang mampu mengolah alam menjadi karya. Soromintan merupakan sentra industri kerajinan anyaman bambu yang sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada 2019 silam. Layaknya alam yang terus berubah dan perlu keberlanjutan, penduduk Soromintan pun terus beregenerasi. Para pemuda Soromintan adalah wajah masa depan padukuhan.
Melalui Karang Taruna, Soromintan menyalakan semangat bergerak dalam kegiatan sosial masyarakat dan seni budaya. Nama saya Bagus Setyo Wibowo, biasa dipanggil Bagus, yang merupakan perwakilan dari Karang Taruna Unit Soromintan Gerdan atau biasa disebut dengan Kartun Soccer. Untuk Kartun Soccer sendiri berdiri tepatnya pada tahun 2016 atas prakarsa dari tentunya rekan-rekan Karang Taruna, kemudian disetujui oleh kepala dusun yaitu Bapak Dukuh Agung Wibowo. Maka dari itu atas prakarsa dari rekan-rekan Karang Taruna dan juga Pak Dukuh, maka terbentuklah organisasi sosial atau yang biasa disebut dengan Karang Taruna Unit Soromintan Gerdan atau biasa disebut dengan Kartun Soccer. Kemudian untuk kegiatan ya Mas, kegiatan rutin yang dilaksanakan rekan-rekan Karang Taruna Kartun Soccer, tentunya kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan merupakan agenda tahunan seperti peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Sumpah Pemuda juga pernah, kemudian Hari Ibu juga pernah. Kurang lebihnya seperti itu sih Mas untuk agenda tambahan. Mungkin seperti rapat-rapat rutin yang dilaksanakan anggota Karang Taruna Unit Soromintan Gerdan atau Kartun Soccer yang dilaksanakan kalau dulu 1 bulan sekali, kalau sekarang ya 2 atau 3 bulan sekali sih Mas, terkait dengan pertemuan rutinnya seperti itu. Peran pemuda utamanya Kartun Soccer ya Mas dalam menjaga kebersamaan atau kemajuan di padukuhan ya Mas. Mungkin yang dari yang pertama dulu untuk kebersamaan, alhamdulillahnya dari seluruh anggota Karang Taruna Kartun Soccer aktif Mas, aktif dalam menjaga kebersamaannya. Contohnya atau contoh kecilnya seperti kita sering berkomunikasi satu sama lain, sering juga melakukan, kalau bahasa Jawanya itu kangsenan ya, kangsenan dalam artian main kemana malam hari ini kayak gitu sih. Cuman hal-hal kayak gitu sih Mas, hal-hal kecil kayak gitu itu dilakukan baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan juga seperti itu guna menjaga kebersamaan yang tetap harmonis, tetap hangat di antara anggota Karang Taruna Kartun Soccer seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan kemajuan untuk padukuhan dari Karang Taruna Unit Soromintan Gerdan, tentunya bisa dikatakan tetap satu komando Mas. Satu komando dalam artian apabila dari padukuhan katakanlah telah tersepakati suatu keputusan yang terkait dengan kemajuan yang akan dilakukan di padukuhan Soromintan, tentunya dari Karang Taruna juga akan selalu mensupport seperti itu. Begitupun sebaliknya Mas, apabila dari rekan-rekan Karang Taruna Kartun Soccer punya ide ataupun kegiatan positif, tentunya akan dikomunikasikan lagi dengan entah itu Pak Dukuh, entah itu dari pembina Karang Taruna, dan dari Pak Dukuh dan dari pembina Karang Taruna. Apabila ide dari rekan-rekan Karang Taruna itu positif, ya dari padukuhan dan pembina juga saling support seperti itu Mas. Jadi hubungannya timbal balik seperti itu. Yang membedakan Kartun Soccer dengan Karang Taruna lain ya Mas ya, mungkin yang perlu digarisbawahi karena nama Kartun Soccer itu penjabaran dari Karang Taruna Unit ya Mas. Jadi fokusnya di lingkupnya padukuhan seperti itu. Yang kami unggulkan dari beberapa tahun terakhir, malah dari awal terbentuknya sih Mas, dari awal terbentuknya sampai sekarang, alhamdulillah kita ini selalu kompak Mas. Kita selalu kompak dan kita selalu ada aja gebrakan dalam membuat suatu event atau acara seperti itu sih Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari gerakan-gerakan atau event-event yang kami buat ini tentunya juga secara tidak langsung ingin menggugah untuk bahasanya gimana ya Mas, mungkin membangkitkan kembali lah Mas, membangkitkan kembali Karang Taruna yang ada di sekitar padukuhan Soromintan untuk ayo dihidupkan kembali Karang Tarunanya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tantangannya ada Mas, tentunya ada tantangan. Kalau dari saya pribadi, menurut persepsi saya pribadi, tantangannya itu yang menurut saya cukup besar ya Mas, yaitu Mas tentang kebersamaan sih Mas. Kebersamaan, bagaimana caranya kita menyatukan rekan-rekan muda dari RT 1 sampai RT 6 seperti itu sih Mas. Kurang lebihnya tantangannya seperti itu. Dan juga yang menjadi tantangan bukan hanya tantangan buat saya sendiri ya Mas, buat para pembina, terus buat para rekan-rekan juga, itu untuk menjaga keharmonisan antara teman satu dengan teman yang lainnya seperti itu. Dalam merawat generasi Soromintan, terdapat peran para perempuan yang tangguh,
yang selalu menjaganya. Melalui pos pelayanan terpadu atau posyandu, tiap bulan para kader posyandu melaksanakan kegiatan rutin berupa posyandu balita dan lansia pada tanggal 11. Posyandu Arum 4 memfasilitasi masyarakat Soromintan dalam melakukan monitoring kesehatan warganya dengan pemberian PTM, periksa TB dan BB untuk para balita. Dan untuk para lansia terdapat periksa BB dan tekanan darah. Untuk harapan saya sebagai Dukuh Soromintan, yang pertama untuk warga supaya tetap guyup, tetap rukun, tetap bekerja sama dalam kebersamaan, dalam gotong royong, tetap saling menjaga supaya semangat gotong royong tetap berjalan dengan baik, dengan lancar untuk kemajuan pembangunan ataupun yang lainnya di wilayah Padukuhan Soromintan ataupun di Dusun Soromintan dan Dusun Kerdan. Terus untuk semangat toleransi, kami tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Untuk bertoleransi, kami selalu menjaga kedamaian kami, walaupun kami di Padukuhan Soromintan itu pemeluk agamanya itu tidak hanya satu agama, tapi ada beberapa agama di warga kami. Kami tetap selalu menjaga keharmonisan ataupun toleransi antar umat beragama di wilayah kami, wilayah Padukuhan Soromintan. Oleh sebab itu kami tetap saling membantu dalam kegiatan agama. Contohnya ada kegiatan agama muslim, kami yang umat lain muslim, kami membantu kelancaran kegiatan umat kami, saudara kami yang muslim menjaga ketertiban, keamanan. Dan juga sebaliknya, seandainya warga kami melaksanakan kegiatan, terutama yang agama selain Muslim, Kristen, warga kami yang beragama selain Kristen, warga kami juga membantu kelancaran dan ketertiban untuk acara warga kami yang beragama Kristen. Kalau tentunya pasti ada Mas cita-cita, tapi kalau dari saya sendiri yang mewakili rekan-rekan Karang Taruna, cita-cita yang bisa dikatakan cita-cita untuk hari ini dan untuk kedepannya adalah tentang bagaimana caranya kita menjaga apa yang harus atau apa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu terkait dengan pembentukan organisasi Karang Taruna Unit Soromintan Kertan atau Kartun Soccer. Karena bisa dikatakan memelihara itu lebih susah Mas daripada memulai, seperti itu sih Mas. Cita-cita yang harus kita jaga, tetap kita pelihara, dan tentunya kita capai secara bersama-sama. Semakin kompak, kita jaga keharmonisan antara satu sama lain, dan kita jaga gairahnya, seperti itu Mas. Soromintan terus tumbuh, merawat tradisi sekaligus membuka diri pada perubahan. Dengan masyarakat yang rukun, pemuda yang penuh kreativitas, dan alam yang selalu dijaga, Soromintan melangkah pasti menuju padukuhan yang mandiri dan lestari. Soromintan mungkin hanya satu dari sekian banyak padukuhan di Sleman. Tapi bagi warganya, inilah rumah. Tempat di mana harapan dan masa depan disemai setiap hari. Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan mengenal lebih dekat Soromintan. Mari bersama membangun desa. Kartun Soccer sak jose. Soromintan Kerdan Jaya.